Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Guru. Salam Bu Dewi. Sebelum mulai saya mau ngecek satu-satu ini. Ada di rumah apa enggak? Apa di rumah lagi ngerjain apa gitu ya. Yang pertama, Didi, ada enggak Didi? Ada Ibu. Siapa yang mau mimpin doa? Bu, siapa? Ibu? Enggak mungkin lah Ibu mimpin doa. Sekarang saya mau Sri aja yang mimpin doa. Coba Sri, ayo mimpin doa. Silahkan pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum mulai kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ini kelas maya kok kayaknya tegang-tegang semua ya. Jangan tegang, kimia itu jangan dibuat tegang. Kalau dibuat tegang nggak masuk karena ilmunya ilmu eksak nggak masuk. Nah, Ayo ketawa dulu semuanya. 1, 2, 3, ketawa. Ayo. Ya, Semangat Bu. Ya, jangan tegang. Ilmiah nggak bisa dimasukin untuk tegang. Yang kedua, ayo kita review yang kemarin. Saya sudah menjelaskan sel elektrokimia. Sel elektrokimia itu terbagi menjadi dua macam kemarin, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, sel volta lah sekarang ini kita mau membahas sel volta. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu antara reaksi reduksi sama oksidasi yang kemarin kita sudah bahas banyak kemarin, yang sampai 6 tahap yang membuat kita muntah-muntah kemarin ya. Sekarang reaksi reduksi dulu, kita cuplik satu aja, reaksi reduksi dengan berdasarkan serah terima elektron, menerima apa melepas. Ayo Bu Diah Susanti, menerima apa melepas elektron kalau reduksi? Menerima atau melepas elektron? Reduksi, menerima, pilih aja menerima atau melepas kemarin. Oh, melepas. Waduh, gimana? Kau baru kemarin menerima. Waduh. Menerima ya, itu bukan melepas tapi menerima. Yang melepas itu adalah oksidasi. Baru kemarin buka lagi ya. Dwi Susanti. Mbak Dia suka amal Bu. Ayo. Cari ilmu yang banyak ya. Yang kedua, ayo kita sebelumnya saya mau lihatkan slide saya dulu karena di situ ada tujuannya. Saya buka slide dulu, bisa? Dan kita akan mempelajari sel volta dan penerapannya. Lihat. Tujuan pembelajarannya banyak, tapi saya cuma sedikit membahasnya. Karena ini 2 kali pertemuan. Kalau 1 kali pertemuan, nggak bisa masuk dan muntah-muntah semua malahan nanti ya. Ini pembelajaran yang pertama dulu, nanti yang kedua kita praktek dengan bahan-bahan yang kita sediakan. Tujuan yang pertama, model pembelajaran problem based learning, yang pertama mengamati baterai dari bahan-bahan sekitar. Nah, besok pertemuan kedua kalian buat sendiri. Bisa ya? Mengamati dulu. Yang kedua adalah menjelaskan notasi sel dan kespontanan reaksi. Yang ketiga, kita akan menghitung potensial selnya. Yang keempat adalah menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta. Saya mengharapkan kalian dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Dengan apa tadi? Berdoa, mengembangkan sikap disiplin. Disiplin apa? Tadi loh Bu Sri tadi di mana lah? Itu namanya disiplin. Ada di situ. Nah, terus tanggung jawab, aktif, nanti harus aktif bertanya serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kelihatan dari mana? Nanti pertanyaan-pertanyaan saya pasti ada yang mampu berpikir kritisnya itu ada di dalam sana. Lanjut ya. Lanjut. Di situ nanti penilaiannya nanti penilaian sikap saya ada lembar observasi dari saya. Pengetahuan nanti tes tertulis. Ini belum ada pengetahuan nanti yang terakhir pas pembelajaran kedua. Untuk keterampilan nanti laporan LKPD kalian untuk kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Gambar apa ya itu? Ayo. Batu baterai. Ibu sama Aki. Yang kedua apa yang kedua? Aki. Sekarang saya tanya, merubah energi apa itu? Yang pertama dan kedua. Dulu kan pernah fisika itu, merubah energi, ada energi listrik, ada energi kimia, ada energi cahaya.
dan sebagainya. Kalau yang itu merubah energi apa jadi apa? Ayo, Didi. Kimia, Energi kimia. jadi energi listrik. Oh Iya, iya, listrik kimia ya, Bu, ya. jadi Yang ditanya Listrik ya, Didi. iya. betul. Yang ditanya Didi loh. Oh, nggak apa-apa yang lainnya jawab, nggak apa-apa. Iya. Yang penting rame. Kalau kelasnya diem itu Yang kayak Didi hiburan. kan belum menjawab, Bu. Kalau kelas itu harus rame ya. Energi Nah, yang mana, Bu? Dua-duanya. Tapi yang Oh, kedua, dua-duanya. yang kedua pemakaiannya, jangan pengisiannya, pemakaiannya. Baterai itu kan bahan kimia, nanti bisa menghasilkan listrik. Oh, Jadi energinya pinter. dari kimia menjadi listrik, Bu. Pintar, ya ampun, murid saya ini pintar, juara 1 nanti. Yang kedua, ayo dia Sri Sulasi, itu yang pengisi, jangan yang pengisian, tapi kegunaan yang aki pada motor. Dari energi apa jadi energi apa itu? Sama, Bu. Oh iya, pintar. Jadi bisa kita simpulkan dua-duanya itu merubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemarin di elektrokimia kita sudah mempelajari sel yang dapat merubah energi kimia menjadi energi listrik disebut sel. Ayo, tak tanya lagi. Sel apa kemarin? Volta. Sel apa? Volta. Sel Siapa? volta ya Bu ya. Volta ya. Sel volta ya Bu ya. Volta ya, Bu, ya. Pinter-pinter semuanya ya, masih ingat kemarin ya yang dipelajari. Ya, itu Bu Dewi sih. Waduh, pinter. Jadi jenis sel volta. Lah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sel volta. Sebelum kita mempelajari, saya akan memberikan sedikit gambaran sel volta dari percobaan seseorang ini. Tapi kita lihat dulu, kayaknya bagus percobaannya. Kita lihat dulu ya. LED ini akan menyala. Sudah terdengar, Ruth? Terdengar Bu. Kalau LED-nya menyala, ini membuktikan percobaan untuk membuat baterai bunga berhasil. Sudah semuanya terlihat di situ? Saya mau tanyakan sekarang. Nah, saya tanya dulu ya. Apa yang kamu ketahui tentang anoda di situ? Yang tadi jadi anoda itu apa? Lupa apa enggak anoda tadi? Yang jadi anoda tadi apa? Oh, ini ya, Bu. Oh iya, pinter. Lanjut. Yang menjadi katoda tadi apa? Yang menjadi katoda tadi apa? Aku. Sakunya. Oh iya, betul. Bagus. Nah, sekarang kenapa besi dan logam kenapa paku tadi katoda dan kenapa besi tadi menjadi anoda? Kita bisa lihat nanti di bahan ajar. Bahan ajar itu di bahan ajar nanti kita lihat modul ya, bahan ajar. Bahan ajarnya saya bukakan. Sudah terlihat bahan ajar? Bahan ajarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, kita tahu dari sini nanti. Lihat itu. Ada reaksi, reduksi, logam. Lah, kita lihat E0 voltanya. Jadi, kalau anoda berarti dia lebih kecil. Kalau katoda dia lebih besar. Kita buktikan aja ya. CU, lihat CU dulu. Nah, di situ peranan anoda dan katoda pada alat tersebut apa ya? Peranannya ya. Peranannya sebagai apa ya tadi? Untuk menghantarnya arus listrik, Ibu, benar nggak? Betul, elektrodanya, bukan penghantar arus listriknya, bukan, tapi elektrodanya. Alat untuk mengantarkan ke listriknya. Apa yang membuat lampu bisa menyala ya? Ayo, yang membuat lampu bisa menyala apa? Ada aliran elektron ya Bu ya. Aliran elektron ya Bu. Pinter-pinter sekali. Yaitu ada aliran elektronnya. Jadi kalau ada aliran elektronnya berarti nanti ada aliran arusnya. Kalau saya bagi dulu kelompoknya. Ya, kelompoknya itu nanti kelompok 1 dia Sri Rezeki sama Yanti harus bergabung, chat, Japri gabung. Ketiga, Lili, Diah, dan Anggun. Saling tukar pendapat ya di WA group. Ya, Ibu. Siap, Ibu. Siap, Ya, Ibu. semuanya.
Siap, Ya, Bu. caranya Siap, tadi Bu. tak dikasih masalah langsung dijawab di LKPD. Tadi jawabannya sudah benar tapi kurang dalam. Jadi dalam kan. Kenapa itu anoda didalamin, ditulis di situ ya. Bisa dimengerti? Ya Ibu, ngerti Bu. Bisa, Bu. Kita Bisa, Bu. lanjut. Masa. Nah, lanjut ya untuk pengembangan masalah yang kedua. Bisa lanjut kita? Itu tadi cuma tentang anoda, katoda, habis itu tentang proses terjadinya, ya kan? Itu sekarang kita lanjut ke pengembangan Bisa, masalah Bu. yang kedua. Kita bisa lanjut. Kita lanjut Bisa, untuk yang pengembangan masalah yang kedua. Silakan lihat video saya. Nanti menangkap elektron tersebut dan mengalami reduksi menjadi Cu yang akan menempel di katoda. Reaksi ini terjadi secara terus-menerus yang menyebabkan muatan di kedua gelas kimia ini tidak setara. Nah, jembatan garam diperlukan untuk menyetarakan perbedaan tersebut. Pada suatu kondisi tertentu, di anoda akan kelebihan muatan positif dari ion Zn12, maka akan distabilkan dengan ion negatif pada garam. Sedangkan pada katoda akan kelebihan ion negatif, maka di sini akan distabilkan dengan LKPD-nya. Ayo buka LKPD-nya dulu. Buka LKPD-nya sama-sama. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Cantik di situ. Nah, nanti tuliskan yang kamu amatin tadi sama Mbak Cantik tadi, notasi selnya apa. Kalau nanti mau videonya, saya kirimkan di link Google Classroom, ya. Atau mau yang lebih banyak negatif 2,35 volt atau plus 0,79 volt. Sekarang saya mau tanya. Negatif Lebih banyak yang mana? 2,35. Oh, lebih kecil. Waduh, yang lebih besar. Oh, yang lebih besar. Yang positif 0,79. 0,79. 0,79 lebih besar, Bu. Oh ya, yang lebih besar itu adalah dia akan menjadi apa? Katoda apa anodanya? Katoda. 3,14. Ya, sip. Itu adalah beda potensial selnya. Tadi buah-buah yang menurut kalian bisa menghantarkan listrik dengan apa? Dengan kita share di Google. Jadi buah-buah apa yang mungkin elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Habis itu sediain paku sama uang logam, habis itu penjepit buayanya bisa dibeli di toko elektronik ya. Paham Bu, ya? baik Bu, siap Bu. Nah, sekarang saya cap cip cup kembang kuncup. Oh, udah. Dia Sri Sularsi. Nah, selfota merubah titik-titik ke titik-titik. Saya kasih nilai dulu. Nama dia ini memang nih. Iya. Selfotam. Saya coba ya, Bu. Ya. Soalnya tadi satu kelompok saya baru ke belakang. Enggak apa-apa. Kalau ditahan nanti malah jadi penyakit. Iya, jadi penyakit nanti. Sel volta merubah energi kimia ke energi listrik. Oke, sip. Terus Menggunakan dua elektroda positif disebut elektroda positifnya katoda. waduh, sip. Lanjut. Elektroda negatifnya disebut anoda. Ya. Dengan reaksi sel volta maka terdapat perpindahan elektron dari anoda ke katoda. Dan terjadi aliran arus dari katoda ke anoda. Waduh, pintar. Ini tadi kerjasama kelompok apa enggak? Apa kamu sendiri yang pintar, yang lainnya enggak? Ayo. Habis itu latihan soal, silakan kalian kerjakan latihan soalnya ya. Dan Sri, karena saya senang dengan nama Sri hari ini. Besok mungkin saya senang dengan nama Didik, tak panggil terus dia ya. Siap. Ya, udah pembelajarannya kita tutup. Baiklah teman-teman, sesi pembelajaran kimia membahas sel volta sudah selesai. Semoga kita dapat memahami. Nah, untuk menutup, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai.
Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok pertemuan yang kedua. Terima kasih ya.